Salam jumpa dalam bahagia, tetap di channel kami, Thomas Budiono, Refleksi Iman Kristen. Masih di sekitar Yogyakarta, kali ini saya berada di Taman Sudo, Lendah, Kulon Progo, dengan sebuah renungan yang tentunya ringan, singkat, santai, dan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Di manakah Allah berada? Dalam hidup kita ini terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang terjadi berlawanan dengan apa yang kita kehendaki. Bahkan berbalik 180 derajat dengan apa yang sudah kita rencanakan. Pastinya segala sesuatu yang baik yang kita rancangkan. Tetapi saudara-saudara, kadang hasilnya berbanding terbalik, bahkan mendatangkan penderitaan yang amat dalam. Tentu semua ini mendatangkan kekecewaan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen kita selalu mengacu hidup pada firman Tuhan. Kita beribadah gereja, bersekutu mendalami firman Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman yang lain, dan berdoa. Hidup kita bersandar pada Allah dengan penuh pengharapan, berharap Allah membimbing kita, membimbing hidup kita melalui kuasa rohnya, yaitu roh penolong dan pembimbing, dan demikianlah hidup kita. Kita hidup dengan penuh ucapan syukur atas pemeliharaan Allah yang baik dalam hidup kita. Ada damai dalam jiwa kita, ada sejahtera dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku terkasih, tidak dapat kita pungkiri selalu ada up and down dalam hidup ini. Selalu ada senang, susah, bahagia, kecewa, bahkan penderitaan yang amat dalam yang membuat iman kita goyah atau bimbang. Muncul pertanyaan di benak kita, di manakah Allah berada di saat kita dalam keterpurukan? Saudara-saudaraku terkasih, dalam kitab Ayub kita memahami penderitaan Ayub yang amat sangat dalam. Allah seolah-olah acuh tak acuh terhadap kejahatan. Ayub yang dalam Alkitab disebutkan sebagai orang yang saleh dan takut akan Allah, dan hidupnya diberkati Tuhan dengan harta melimpah, bahkan mendapatkan penjagaan yang ekstra dari Allah. Tiba-tiba setan merenggut semuanya, hartanya habis, anaknya meninggal semua, berkat kesehatannya pun direnggut oleh setan. Ayub mendapatkan penyakit kulit yang tidak dapat disembuhkan. Lebih tragis lagi, istrinya, orang yang paling dekat, yang bisa diharapkan menolong dia dan menguatkan iman, berbalik, mengejek dan meninggalkan dia. Saudara-saudara, kenyataan dalam Alkitab, setan telah memohon kepada Allah untuk menguji iman Ayub. Apakah Ayub masih tetap beriman kepada Allah tanpa berkat melimpah dari Allah? Dan Allah mengizinkan, namun tidak mengizinkan setan mengambil nyawanya. Ayub mengalami penderitaan hingga titik terendah. Pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan? Sedangkan kita tahu rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Jawabnya sederhana. Allah mengizinkan karena Allah tahu hambanya Ayub akan kuat atas pencobaan dari iblis itu, dan imannya tidak akan goyah dengan apapun yang akan terjadi. Ayub sudah memahami Allah yang benar, Allah di atas segala Allah. Jadi saudara-saudaraku, tetaplah pada iman kita apapun yang terjadi, karena sesungguhnya pencobaan itu tidak datang dari Allah, namun dari si jahat. Demikianlah firman Allah dalam Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan dalam pencobaan Allah tidak meninggalkan kita. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah,
sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan dalam pencobaan, Allah tidak meninggalkan kita. Ia tetap menjaga kita dari pencobaan itu, sebab dalam kitab Injil 1 Korintus 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan ayat yang ke-14 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Saudara-saudaraku, karena hambanya Ayub kuat atas pencobaan iblis, maka Allah mengembalikan semua hartanya. Ayub mendapatkan berkat 2 kali lipat. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kiranya ini dapat lebih menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.